Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita bisa duduk bersama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling mulia, membawa agama yang paling mulia tentunya. Agama yang paling utama. Sebagaimana nanti akan kita dapatkan penjelasannya ketika kita membaca kitab yang kita akan kaji di hari ini dan di pertemuan besok. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan kepada kita dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang utama. Agama yang mulia. Agama
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dan penghapus agama-agama sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan banyak bab, dimulai dengan bab keutamaan Islam. Setelah itu beliau akan menyampaikan wajibnya untuk masuk ke dalam Islam. Setelah itu beliau sebutkan apa itu Islam yang punya keutamaan dan wajib kita masuk di dalamnya. Setelah itu beliau akan sebutkan wajibnya merasa cukup dengan Islam, mengikuti apa yang Nabi SAW, Nabi Muhammad bawa. Dan beliau akan sebutkan banyak lagi bab setelahnya. Kita langsung mulai supaya kita bisa menyelesaikan kitab ini dalam 5 sesi yang kita rencanakan. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Itu beliau memulai kitab ini dengan basmalah. Tentunya ini karena belum mencontoh Al-Quran. Al-Quran kitabullah. Itu semuanya diawali dengan basmalah. Sebanyak 114 surat di dalam Al-Quran, semuanya diawali oleh basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat saja. Itu surat Taubah yang tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan bentuk mencontoh Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ketika menulis, maka beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan oleh para ulama, ini juga adalah bentuk pencontohan terhadap as-salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Mereka kalau memulai tulisan, mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, belum memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti mencontoh para penulis. Mencontoh para penulis. Para penulis ketika mereka menulis tulisan-tulisan mereka terkait dengan agama Islam, maka mereka selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau berkata, wa bihi nasta'in. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ini belum mengisyaratkan kepada kita bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu, itu kita meminta pertolongan dulu kepada Allah. Ini adalah juga bentuk amalan beliau mencontoh Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jaz wasta'in billah. Bersemangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat untukmu. Jangan kamu melemah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Maka beliau di sini setelah membuka tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau berkata hanya dengannya kami memohon pertolongan dalam penulisan ini. Setelah itu langsung beliau sebutkan bab yang pertama. Babu fadlil Islam. Bab keutamaan Islam. Di bab ini beliau akan menyebutkan dalil-dalil Quran dan sunnah. Dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan betapa utamanya Islam yang kita pegang. Betapa mulianya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan ayat yang sangat agung untuk menjelaskan keutamaan Islam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan 3 dari keutamaan Islam. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini yang pertama. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam adalah agama yang sempurna. Ini keutamaan yang besar. Karena ketika kita berpegang dengannya, maka kita berpegang dengan agama yang sempurna. Yang tidak ada sama sekali kekurangan sedikit pun. Dari berbagai sisi. Ini tentunya nas yang terang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama kita ini adalah agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan. Apakah kehidupan dunia, alam kubur, dan akhirat. Semua telah disinggung di dalamnya. Dan karena sempurnanya agama ini, Nabi SAW katakan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha,
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan, yang melakukan, yang memunculkan dalam urusan kami ini apa yang tidak ada darinya, yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, tidak ada penjelasannya dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Kenapa ditolak? Karena sudah sempurna. Tidak butuh lagi ditambah. Tidak butuh lagi ditambah dari makhluk. Juga dengan dalil ini firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa agama Islam tidak cocok untuk setiap zaman dan waktu, tempat. Dari mana sisi bantahannya? Karena agama ini sempurna. Karena sempurnanya cukup. Dia cocok untuk setiap tempat dan setiap waktu. Dan cukup untuk orang yang memeluknya. Di masa kapanpun. Dan dimanapun dia. Ini keutamaan yang pertama yang Allah tegaskan. Keutamaan yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya telah sempurnakan atas kalian nikmatku, yaitu dengan agama ini. Dengan kita berpegang dengan Islam, maka kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sempurna. Nikmat yang sangat besar. Nikmat beragama di atas agama yang sempurna. Nikmat berpegang dengan agama yang cukup. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada nikmat yang lebih besar yang kita dapatkan melebihi nikmat berada di atas Islam. Melebihi nikmat berada di atas Islam. Berpegang dengan agama Nabi yang mulia. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waraditu lakumul Islam madina. Dan saya ridho Islam sebagai agama kalian. Ini keutamaan yang ketiga. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam sebagai nikmat yang sempurna. Agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada agama selain Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh agama di sisi Allah itu hanya Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Karena agama di sisi Allah itu hanya Islam. Maka siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya.
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan keutamaan agama yang kita pegang, agama Islam. Kemudian kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Kata Allah kepada nabinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian berada dalam keraguan terkait dengan agamaku, itu agama yang belum bawa, fala a'budul ladina ta'budun, maka saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari selain Allah. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Akan tetapi saya akan menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Rob seluruhnya. Dari mana sisi keutamaan Islam dalam ayat ini? Yaitu dari sisi Allah perintahkan nabinya untuk mengajak manusia masuk di dalamnya. Tidak diperintahkan untuk diajak orang masuk ikut kecuali sesuatu itu utama. Apalagi ini yang disuruh untuk mengajak kita nabi yang paling mulia. Sayyidu waladi Adam, pimpinan anak Adam. Muhammad SAW, penutup para nabi. Penutup para nabi. Yang kalau kita mentaati beliau, surga. Kalau kita tidak taat, neraka. Itu yang diperintahkan untuk mengajak kita. Maka tidak mungkin nabi ini, nabi yang paling mulia ini, mengajak kita kepada sesuatu yang tidak utama. Dan tidak mungkin Allah perintahkan untuk mengajak kita ke situ kalau itu tidak utama. Ini sisi keutamaan Islam dari ayat ini. Bahkan bukan muslim saja yang diajak. Tapi an-nas. Muslim dan kafirnya. Bahkan jin dan manusianya. Allah perintahkan nabi kita untuk mengajak semuanya untuk masuk di dalamnya. Menyembah Allah saja, meninggalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang besar. Karena apa yang Nabi tunjukkan kepada kita pasti itu kebaikan. Sebagaimana apa yang beliau larang dari kita pasti itu keburukan. Pasti itu keburukan. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan juga 3 keutamaan kalau kita berpegang dengan Islam. Kalau kita berpegang dengan Islam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lakukan perintah. Sesuai dengan kemampuan. Tinggalkan larangan. Wa aminu birasulih. Berimanlah terhadap Rasulnya. Itu perintah kedua. Perintah pertama, bertakwalah kepada Allah. Perintah kedua, berimanlah kepada Rasulnya. Karena tidak cukup bertakwa saja kepada Allah tanpa keimanan kepada Rasul. Kita akan beriman kalau taat Allah, taat Rasul. Makanya dua diperintahkan. Bertakwalah kepada Allah. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa aminu birasulih. Dan berimanlah kepada Rasulnya. Yang diutus kepada kalian. Apa keutamaannya? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Satu. Kalian akan diberikan dua bagian dari rahmatnya. Dua bukan satu. Artinya yang tidak bertakwa, yang tidak beriman kepada Rasul, tidak ada bagiannya dalam Islam. Tapi bagi yang bertakwa dan beriman kepada Rasul, dia akan mendapatkan dua bagian dari rahmat Allah. Maka berbahagialah ketika kita beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul. Tidak ada kerugian untuk kita. Kita akan mendapatkan dua bagian rahmat Allah. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuron tamshuna bih. Allah akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Itu nurul basirah, cahaya ilmu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, di dalam kehidupan dunia ini kita akan mendapatkan cahaya. Dengan cahaya ini kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Jangan heran kalau ada orang ketika ada sesuatu yang terjadi dia langsung tahu ini salah, ini benar. Ini petunjuk Allah, ini kesesatan. Kenapa dia bisa tahu seperti itu? Itu karena ketakwaannya dan keimanannya kepada Rasul. Karena keimanannya kepada Rasul. Ini keutamaan kedua. Dapat dua bagian dari rahmat. Itu besar. Itu besar. Setelah itu dapat cahaya di atas kehidupan dunia ini. Kita di dunia ini kalau tidak dapat cahaya, kita akan menjadi seperti hewan. Kegiatannya itu hanya makan, minum, tidur, kawin. Itu saja kegiatannya. Tapi kita manusia ada beban syariat. Beban syariat ini kita tidak tahu, kita tidak bisa jalankan kalau kita tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Cahaya ini kita akan dapatkan kalau kita beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul. Kalau kita beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul Muhammad SAW. Ini keutamaan kedua kalau kita berpegang dengan Islam. Ketiga, wa yaghfir lakum. Ini lebih besar lagi. Dengan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka Allah akan mengampuni kita. Kita semua ini tidak lepas dari dosa. Apakah di masa lalu atau di masa sekarang ini? Tidak ada kita yang terlepas dari dosa. Tapi ada keutamaan rahmat yang diberikan oleh Allah.
Kalau kita selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah, maka dosa itu akan diampuni. Dosa itu akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini keutamaan Islam. Agama yang kita pegang. Agama yang kita berbangga dengan memeluknya. Agama yang kita berbahagia dengan melakukan apa yang dianjurkan dan dengan meninggalkan apa yang dilarang. Keutamaannya sangat besar. Kemudian beliau berkata wafis sahih. Dan di dalam as-sahih, yang dimaksudkan dengan sahih di sini maksudnya sahih Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjelaskan keutamaan Islam. Mathalukum wa mathalu ahlil kitabain. Perumpamaan kalian dengan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasoro. Perbedaan kita dengan mereka. Kamathali rajulin ista'jaro ajro. Ini diperumpamakan supaya kita paham. Karena kadang kita tidak paham kalau langsung dikasih tahu. Tapi kalau dicontohkan, itu kita akan lebih paham. Maka di sini Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Perumpamaan kalian wahai umat Islam. Dibandingkan dengan orang sebelum kalian, umat Nabi Musa. Dan umat Nabi Isa. Seperti kata beliau, seorang lelaki yang menggaji seseorang. Dia pekerjakan seorang. Untuk sebuah pekerjaan. Fakol orang ini bilang. Man ya'mal li min gudwatin ila nisbin nahar. Ala kirot. Orang ini berkata. Siapa yang mau bekerja untukku. Dari pagi. Sampai tengah hari, sampai duhur. Tengah hari maksudnya duhur. Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai duhur. Fa'amilatil Yahud. Maka orang Yahudi menerima tawaran itu. Orang Yahudi menerimanya. Sumakol. Setelah itu dia berkata lagi. Setelah selesai itu amalan pertama. Pekerjaan pertama. Dia berkata lagi. Man ya'mal li min nisfin nahar ila salatil asr. Ala kirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari sampai asar. Dia akan mendapatkan 1 kirat. Jadi sama gajinya yang pertama. Yang dari pagi sampai duhur 1 kirat. Yang kedua. Dari duhur sampai asar. 1 kirat juga. Sama. Fa'amilatin Nasoro. Maka orang Nasoro menerima pekerjaan itu. Tumakol. Kemudian dia berkata lagi yang ketiga. Karena masih sisa 1 waktu. Man ya'mal li min salatil asr ila antagibas syams. Siapa yang mau bekerja untukku. Dari sholat asar sampai matahari terbenam. Kalau dibandingkan 3 waktu itu yang paling panjang Yahudi. Kemudian yang kedua Nasoro. Karena dari duhur sampai asar. Lebih panjang.
Sekarang siapa yang mau bekerja untukku? Dari sholat asar sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Waktu pendek. Lebih pendek daripada setelah duhur. Ala kirotoin. Tapi dia orang ini bilang, gajinya 2 kirot. Kalau yang pagi sampai duhur 1 kirot. Duhur sampai asar masih 1 kirot juga. Di sini tawarannya lebih tinggi. Siapa yang mau bekerja untukku? Dari asar sampai matahari terbenam. Gajinya 2 kirot. Kata Nabi, fa'antum hum. Kalianlah itu, mereka itu. Yang beramal dari asar sampai matahari terbenam. Kalian yang mengambilnya itu. Sedikit amalannya, pekerjaannya, waktunya, tapi banyak gajinya. Banyak gajinya. Kalianlah itu. Kita coba lihat. Orang Yahudi, itu ketika Nabi SAW menerima waktu sholat, itu kan disyariatkan untuk bolo 50. Bolo turun dari langit melewati Musa. Saya sudah coba di umatku. Kembali kepada Robmu, minta keringanan. Iya. Nabi Musa sudah coba 50. Lihat, 50 dia lakukan. 50 juga pahalanya. Nabi kembali kepada Allah, turun dengan 5. Solat yang kita lakukan sekarang ini. Kata Allah, itu 5 tapi 50. Karena setiap 1 kali solat itu 10. Sedikit kita amalkan. 5. Tapi kita dapat 10. Dalam 1. Berarti 50 kali 5. Kalau dikalikan 5. Itulah kita. Belum lagi amalan-amalan lain. Inilah keutamaan Islam. Sedikit amalannya. Tapi banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Keutamaan Islam. Sangat merugi kalau ada orang memilih Yahudi atau Nasoro, dia tidak memilih Islam. Artinya dia memilih yang banyak amalannya tapi sedikit pahalanya. Iya. Ditambah lagi nanti, kalau dia memilih itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena sudah dihapus. Dengan agama Islam. Ketika mendapatkan itu, kata Nabi SAW, fagodibal Yahudu wan Nasoro. Maka orang Yahudi dan Nasoro marah. Faqalu, mereka bilang, malana aktsaru amala wa aqallu ajra. Kenapa? Kami banyak amalannya tapi sedikit pahalanya. Kami Yahudi dari pagi sampai zuhur cuma 1 kirot. Kami Nasoro dari zuhur sampai asar cuma 1 kirot. Sementara ini Muslim, umat Muhammad dari asar sampai maghrib 2 kirot. Marah Yahudi, marah Nasoro. Tapi berkata yang tadi menawarkan pekerjaan itu kepada mereka, hal naqastukum min haqqikum syai'a? Apakah saya kurangi hak kalian sedikit pun? Kan kita sudah tawarkan, kalian terima, sudah dikasih 1 kirot, apakah ada dikurangi? Qalulah. Mereka bilang tidak. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Maka Allah katakan, demikianlah keutamaanku saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Karena Allah tidak pernah menzalimi. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi walaupun sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah. Hewan yang paling kecil, atau biji yang paling kecil, tidak pernah Allah zalimi. Wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau itu kebaikan, Allah akan melipat gandakan. Dan Allah memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama yang kita pegang ini agama yang paling utama. Jangan mencari pengganti.
Iya. Kita harus ridho ini dengan yang sempurna. Yang sedikit amalannya, tapi besar pahalanya. Sedikit amalan, tapi besar pahalanya. Kemudian beliau berkata, wafihi aidon. Dan di dalamnya juga. Ini dalam Sahih juga. Yang dimaksud di sini adalah Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi dari Abdullah ibn Umar. Kalau ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menjelaskan keutamaan agama yang kita pegang. Kita harus berbahagia dan merasa mulia dengannya. Adallallahu anil jum'ati man kana qablakum, man kana qablana. Kata Nabi, Allah sesatkan dari hari Jumat orang sebelum kita. Lihat bagaimana bentuknya ini. Tahu hari Jumat kan? Yang Nabi katakan, khairu yaumin tola'at fihi syams. Hari terbaik, matahari terbit padanya. Tidak ada hari lagi yang lebih baik daripada Jumat. Dia sayyidul ayyam, pimpinannya hari. Pimpinannya hari. Tapi Allah sesatkan orang sebelum kita dari hari Jumat untuk dijadikan sebagai hari raya. Lihat keutamaan Islam ini. Kata Nabi, pakana lil yahud yaumus sabt. Orang Yahudi, dia pilih hari Sabtu. Orang Yahudi, dia pilih hari Sabtu untuk berhari raya. Mereka bilang, mereka pilih itu pun sesuai dengan akalnya. Mereka katakan, innahul yaumul ladzi starohallahu fih. Sangkaannya, itu hari yang Allah istirahat padanya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Dimulai dengan hari Jumat dan dimulai dengan hari Ahad, diakhiri oleh hari Jumat. Itu penyempurnaannya. Jadi hari Sabtu kata mereka Allah istirahat. Oh, kita pilih saja hari raya di situ. Na'udzubillah. Ini Allah bantah dalam Al-Quran. Allah tidak capek. Kata Allah dalam Al-Quran, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kami tidak pernah disentuh oleh keletihan, kata Allah. Orang Yahudi bilang Allah istirahat. Mereka pilih hari Sabtu, kan itu Allah istirahat. Na'udzubillah. Itu bentuk kesesatan. Bentuk kesesatan. Iya. Dia pilih hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad. Sementara orang Nasoro dia pilih hari Ahad. Dalilnya akalnya juga. Mereka bilang, mereka katakan hari Ahad adalah hari yang Allah memulai penciptaan langit dan bumi pada hari itu. Dia pilih hari Ahad. Dengan alasan itu dan dari akal mereka. Dari akal mereka. Kemudian faja'allahu bina. Lihat bentuk utamaan. Maka Allah mendatangkan kita umat Islam. Umat terakhir. Fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah berikan hidayah untuk kita hari Jumat. Jadi bukan kita yang memilih. Allah tunjukkan kita hari Jumat. Ini perbedaannya. Kalau Yahudi pilih Sabtu, pilihannya. Nasoro pilih Ahad, pilihannya. Kita diberikan hidayah untuk berhari raya di hari Jumat. Hari yang terbaik. Iya. Khusus untuk kita umat Islam. Ini keutamaan. Ini keutamaan. Kata Nabi, fakadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah.
Demikianlah mereka akan mengikuti kita di hari kiamat. Kan kita Jumat. Seharusnya kan kita yang terakhir. Mereka pilih Sabtu, Yahudi, Nasoro pilih Ahad, seharusnya kita Senin. Kan begitu. Tapi kita malah pilih yang pertama, Jumat. Berarti kan kita yang duluan. Baru siapa? Setelah kita Jumat. Yahudi, baru Nasoro. Malah kita yang pertama, hari raya. Baru mereka, baru lagi. Ini menunjukkan kata Nabi SAW, demikianlah mereka mengikuti kita. Jangan pernah dibalik. Jangan sampai ada di antara kita yang mengikuti mereka. Karena mereka yang mengikuti kita. Iya. Mereka akan mengikuti kita bahkan nanti sampai hari kiamat. Kata Nabi, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Ini kita harus ridho dengan ini. Kita merasa cukup dengan agama Islam. Kita adalah orang terakhir, umat terakhir di penduduk dunia. Tapi orang pertama di hari kiamat. Kitalah yang pertama masuk surga. Karena surga tidak akan dibuka kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang mengetuknya. Iya, kita umat terakhir. Tapi kita yang pertama masuk surga. Ini keutamaan Islam. Keutamaan kalau kita berpegang dengannya. Kita ridho terhadapnya. Kita merasa mulia dengan berada di atasnya. Iya. Dengannya kita tidak akan peduli celaan orang-orang yang mencela. Makiannya orang-orang yang memaki. Karena ini kita tidak hina. Kita orang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat. Kemudian beliau berkata wa fihi ta'liqan, dan di dalam sahih juga secara ta'liq, ini dalam sahih Bukhari diriwayatkan secara ta'liq tanpa sanad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samhah. Hanifiyah yang penuh dengan kemudahan. Agama Hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Yang kita diperintahkan untuk ikut. Di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, summa awhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Apa artinya hanif? Hanif itu artinya al-muqbil alallah, al-mu'rid amma siwah. Yang hanya menghadap kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Hanya berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Bernadar hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Meminta pertolongan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itulah hanif. Ini agama yang paling dicintai oleh Allah. Agama yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi, ahabbuddin. Agama yang paling dicintai ilallah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hanifiyatus samhah. Agama yang lurus lagi mudah. Karena agama Islam adalah agama yang mudah. Dan ingat, agama Islam bukan agama Yahudi, bukan agama Nasoro. Agama Islam adalah agama Nabi Ibrahim. Bukan pula agamanya orang-orang musyrikin. Kan Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya.
Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi. Karena tidak datang Yahudi kecuali jauh setelah Nabi Ibrahim. Wala Nasroniya bukan pula Nasoro. Karena Nasoro tidak datang kecuali jauh setelah masa Ibrahim. Akan tetapi agama Ibrahim adalah agama yang hanif. Lurus. Muslim. Wa makana minal musyrikin. Bukan pula musyrik. Iya. Inilah agama Islam. Agama yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Wan Ubay ibn Ka'ab. Dan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qol. Beliau berkata, alaikum bisabili was sunnah. Kata beliau, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan jalan Allah, Al-Quran. Was sunnah, dan jalannya Nabi. Sunnah, hadis. Fa'innahu laisa min abidin ala sabilin was sunnah. Was sunnatin. Sesungguhnya, tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan Allah, Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fadzakarallah fafadat aina min khosyatillah fatamassahunna. Dia menyebut Allah, mengingat Allah, kemudian mengalir air matanya karena takut kepada Allah, fatamassahunnar, dan dia disentuh oleh api neraka. Tidak ada. Siapa yang berada di atas jalan Allah dan berada di atas sunnah Nabi SAW, kemudian mengingat Allah, mengalir air matanya, tidak ada yang disentuh oleh api neraka yang seperti itu. Walaisa min abdin walaisa min syajaratin yabis waraquha illa tahatat anhu dunubuhu. Walaisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarar rahman. Tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan Allah dan sunnah nabinya, kemudian dia mengingat Allah, faksya'arra jilduhu min makhafatillah, maka berdiri bulu-bulunya karena takut kepada Allah. Illa kana kamithli syajaratin yabis warquha, kecuali dia seperti pohon yang sudah kering daunnya. Illa tahatat anhu dunubuhu, kecuali akan gugur dosa-dosanya. Kalau kita berada di atas jalan Allah, berada di atas sunnah Rasulullah, itu dosa-dosa kita akan gugur. Sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya yang kering. Menggugurkan daun-daunnya yang kering. Wa innaqtisadan fi sunnatin. Perhatikan ini ucapan. Khairun minajtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Supaya kita berbangga di atas sunnah, walaupun sedikit yang kita lakukan, daripada banyak tapi bid'ah. Kata beliau, sesungguhnya pertengahan di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi menyelisihi jalan Allah dan menyelisih sunnah Nabi. Banyak yang kita infakkan berupa harta dan tenaga kita, tapi di atas selain jalan Allah, di atas selain sunnah Nabi, itu tidak ada nilainya. Lebih baik kita melakukan sedikit, sedikit kita korbankan dari harta, sedikit kita pakai tenaga kita, tapi di atas sunnah. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas maksiat dan kesesatan. Bersungguh-sungguh di atas jalannya syaitan. Kemudian kata beliau, fanduru a'malakum. Perhatikan amalan-amalan kalian. Ini nasihat beliau kepada kita.
Kita harus selalu cek amalan kita. Perhatikan amalan-amalan kalian. Fa in kanat ijtihadan aw ittisadan antakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Kalau itu adalah kesungguh-sungguhan, kalau itu adalah pertengahan, hendaknya selalu berada di atas jalan para nabi dan sunnah mereka. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh tapi di atas jalan bid'ah. Bukan jalannya Nabi. Karena agama yang kita punya ini agama yang utama. Agama yang sudah sempurna. Kita pertengahan di atasnya itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh tapi menyelisihinya. Kemudian kata beliau an Abi Darda. Dan dari Abu Darda. Qal radhiyallahu ta'ala anhu qal. Beliau berkata. Ya habbada naumul akyas wa ibtaruhum. Kaifa ya'ibuna saharul hamqa wa sawmahum. Mithqala darratin min bir ma'a taqwa wa yakin. Adam wa afdal wa arjah. Min ibadatil muqtarrin. Beliau berkata, ini sebagai asar penutup dari bab keutamaan Islam. Duhai tidurnya orang-orang yang cerdas. Tidak berpuasanya orang-orang yang berada di atas sunnah. Bagaimana mereka mencela begadangnya orang-orang yang bodoh dan berpuasanya orang-orang yang jahil. Sebesar darah berupa kebaikan. Tapi dibarengi dengan takwa. Dibarengi dengan keyakinan. Itu lebih besar pahalanya. Itu lebih utama. Itu lebih berat timbangannya. Daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Iya. Kita beramal sedikit. Tapi ada anjurannya. Itu lebih baik. Daripada beramal banyak. Tapi tidak ada anjurannya. Jangan tertipu. Dengan banyaknya. Solatnya. Puasanya. Orang-orang yang menyelisihi jalan Allah dan sunnah. Nanti kita akan sebutkan. Di hadits yang belum bawakan. Tentang orang-orang Khawarij. Ya, tentang orang-orang Khawarij. Yang mereka kata Nabi kita akan merendahkan solat kita dibandingkan solat mereka. Kita akan merendahkan puasa kita daripada puasa mereka. Kita akan merendahkan bacaan Quran kita daripada bacaan Quran mereka. Tapi Nabi masalahnya mengatakan, yamrukuna minad din. Mereka keluar dari agama. Kama yamrukus saham minar rumiyah. Sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Jangan tertipu dengan ibadah yang menyelisih sunnah. Iya. Kita harus cemburu dari orang yang beribadah sesuai sunnah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Inilah keutamaan agama kita. Agama Islam. Yang kita diajak untuk masuk di dalamnya. Kemudian kata beliau, babud dukhul fil Islam. Bab ajakan untuk masuk ke dalam Islam. Wa qaulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini ajakan untuk kita supaya kita masuk Islam. Di ayat ini menegaskan bahwa Islam ini bukan pilihan.
Ini adalah kewajiban. Karena akibatnya dunia akhirat. Di dunia ini, apapun yang kita lakukan kalau bukan di atas Islam, tidak ada yang diterima. Di akhirat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita kembali kepada Allah di hari kiamat, maka kita akan merugi. Tanpa kita berpegang dengan Islam. Maka Islam bukan pilihan, tapi kewajiban untuk memasukinya. Kewajiban untuk memasukinya. Sampai kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah. Yahudiyun wala nasraniyun. Thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih. Illa kana min ashabin nar. Na'udzubillah. Kata Nabi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar saya diutus. Apakah itu Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia meninggal. Sementara tidak beriman terhadap apa yang saya diutus dengannya. Maka pasti dari penghuni neraka. Yang menghukuminya Nabi Muhammad SAW tentunya dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah Yahudi. Tidak pula Nasoro. Mendengar. Saya telah diutus kata Nabi SAW. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepadaku. Maka itu adalah penghuni neraka. Itu adalah penghuni neraka. Makanya belum sampaikan ayat wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Karena selain Islam tidak diterima. Selain Islam akan merugi. Selain Islam maka ashabun nar. Penghuni neraka. Iya. Ini yang harus kita ketahui. Dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini wajib kita ikuti. Wajib kita terima. Bukan pilihan untuk mengikutinya atau menerimanya, tapi kewajiban. Kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ini adalah jalanku. Allah katakan, sungguh ini adalah jalanku, mustaqima, yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka ikutilah. Kata Nabi Muhammad SAW, maka ikut, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Ikuti saja jalan yang lurus. Jalan lurus itu Quran dan Sunnah. Kalau dibilang ini Allah berfirman, ini Nabi bersabda, ikuti saja. Jangan usah pedulikan jalan-jalan ke kiri dan ke kanan. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Karena jalan-jalan itu akan membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Kapan kita hanya ikut pendapat si fulan, si alan, ustadz, kiai, maka kita akan berpisah. Kita akan bersatu kalau pondasi kita hanya Quran saja. Dan sunnah Nabi SAW saja. Dan sunnah Nabi SAW. Kita semuanya tunduk di atas Quran dan sunnah. Qala Mujahid. Berkata Mujahid. Terkait dengan ayat tadi. Kita disuruh ikuti jalan yang lurus. Dilarang mengikuti jalan-jalan. Apa itu jalan-jalan yang banyak? Kata Mujahid, as-subulu al-bid'ah wa syubhat. Jalan-jalan di situ adalah bid'ah dan syubhat. Jangan mengikuti bid'ah-bid'ah yang ada.
Dan jangan mengikuti syubhatnya orang yang punya syubhat. Ikuti saja jalan Allah. Ikuti saja jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita akan selamat. Dan beliau berkata, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Akhrajah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang melakukan ihdas, mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Ini mewajibkan kita untuk masuk dalam Islam saja. Mengikuti Nabi saja. Apa yang beliau bawa. Karena kalau kita mengadakan jalan yang baru maka tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Tidak diterima? Tadi kita sudah sebutkan ayat di awal. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agama sudah sempurna. Siapa yang membuat jalan baru lagi, tidak diterima karena sudah sempurna. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang melakukan amalan tidak ada di atas tuntunan kami. Fahuwa raddun, maka dia ditolak. Kalau ada orang beramal, tapi tidak ada asal syariatnya. Ada orang beramal, tidak ada hadisnya. Tidak ada ayat Al-Qurannya sebagai pondasi dasarnya. Maka dia ditolak. Ini sekali lagi mewajibkan bagi kita untuk beramal dengan Islam. Untuk beramal dengan amalan yang dianjurkan oleh Islam. Tidak beramal dengan amalan yang tidak dianjurkan oleh Islam. Kemudian beliau berkata walil Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qal. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Seluruh umatku akan masuk dalam surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, kila man ya'ba. Siapa yang tidak mau masuk surga yang nikmatnya luar biasa. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah kita bisa hayalkan. Karena tingginya nikmat surga. Makanya para sahabat dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang tidak mau? Qal, kata Nabi, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Tapi siapa yang maksiat, durhaka terhadapku, itulah yang tidak mau. Jadi bukan pengakuan, tapi amalan. Kalau amalan kita sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bawa, berarti kita mau masuk surga. Tapi kalau kita beramal tidak sesuai dengan yang Nabi bawa, maka kita tidak mau masuk surga berarti. Inilah Islam. Mewajibkan kita masuk di dalamnya. Karena kalau kita tidak mau, berarti kita tidak mau masuk surga. Berarti kita tidak mau masuk surga. Tapi kalau kita mau untuk beramal, taat, sesuai dengan apa yang diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kita adalah orang yang peduli terhadap diri kita. Untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk masuk
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau wa fis sahih. Dan juga di dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis yang sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau berkata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallah salasah. Orang yang paling dimurkai di sisi Allah itu 3 golongan. Orang yang paling dimurkai di sisi Allah 3 golongan. Pertama, mulhidun fil haram. Orang yang melakukan kejahatan di haram. Orang yang melakukan kejahatan di tanah haram. Yang kedua, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Ini yang menjadi poin kita. Orang yang mencari-cari dalam Islam, tapi yang dia cari sunnah jahiliyah. Cara-caranya orang jahiliyah, bukan Islam. Padahal dia telah dimuliakan dengan Islam. Tapi dia masih suka dengan cara orang jahiliyah. Ada yang meninggal, dia ratapi. Dia pukul-pukul pipinya, dia robe-robe pakaiannya. Ya, dia suka mencela nasab. Merendahkan nasab. Dan dia suka membanggakan nasabnya sendiri. Ya, itu termasuk perkara jahiliyah. Mencari-cari perkara jahiliyah dalam Islam. Itu adalah abghadun nas ilallah. Orang yang paling dimurkai di sisi Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita, kita wajib menjadi muslim yang benar. Wajib masuk dalam Islam. Karena kalau tidak, kita berpegang dengan jalan jahiliyah, itu bahaya. Kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Wa muttalibu damim ri'in bi ghairi haqqin lihuriqa damah. Golongan yang ketiga adalah orang yang menuntut darah tanpa hak untuk dialirkan darahnya. Ya. Ini 3 golongan termasuk yang diantaranya orang yang mencari dalam Islam cara-cara jahiliyah, bukan cara yang islami. Bukan cara yang islami. Qala Ibnu Taimiyah, kata beliau, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qauluhu, perkataan Nabi SAW. Sunnatal jahiliyah, dia mencari sunnah jahiliyah. Yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah. Masuk di dalamnya jahiliyah mutlak. Jahiliyah yang umum. Untuk suatu negeri, satu kabilah, ya, suatu suku. Atau jahiliyah yang muqayyad. Jahiliyah yang terjadi pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Tidak boleh. Fi syaksin duna syaksin. Orang-orang khusus. Ajakan jahiliyah pada orang-orang tertentu. Dalam seorang saja tanpa yang lain. Kitabiyatin aw wataniyatin aw ghairihima. Apakah itu mengajak kepada kitabiyah, ahli kitab, atau wataniyah, penyembah berhala, aw ghairihima atau selainnya. Min kulli mukhalifin lima ja'a bihil mursalun. Dari semua yang menyelisihi apa yang para nabi bawa. Siapa yang mengajak, yang menyelisih apa yang para nabi bawa, maka itu mengajak kepada jalan jahiliyah. Hati-hati. Siapa yang mengajak kita kepada semua yang mengarah kepada selain yang dibawa oleh para nabi dan para rasul Allah, maka itu mengajak kita kepada jalan jahiliyah, yang mana itu adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa fis sahih, kemudian kata beliau, dan dalam sahih. Ini maksud sini lagi, maksudnya Sahih Bukhari. Yang beliau bawakan dari tadi. An Hudzaifah. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau berkata, ya ma'syarul qurra. Wahai sekalian para pembaca Al-Quran. Istaqimu. Istiqomalah kalian.
di atas Al-Quran dengan beramal dengannya. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Sungguh kalian telah melombai yang lain dengan posisi yang terdepan. Fa in akhadtum yaminan wasimalan laqad dolaltum dolalan ba'ida. Kalau kalian malah berpaling ke kanan atau ke kiri menyelisih Al-Quran, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini hati-hati. Kita menyelisih Al-Quran yang kita hafal. Kita menyelisih Al-Quran yang kita pahami. Yang kita pelajari. Yang kita dengarkan penjelasannya. Iya. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang menghafal Quran. Yang mempelajari kitab Allah. Bahwa tidak cukup hanya sekedar memperindah bacaan. Tapi kita harus berakhlak. Dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak beramal dengannya, maka itu bukan ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah orang yang berakhlak dengan Quran, beradab dengan adab Al-Quran. Walaupun dia orang awam. Walaupun dia tidak membaca Al-Quran, tapi berakhlak dengan akhlak Quran. Jadi yang dianggap bukan hanya dengan sekedar baca. Iya, tapi dengan beramal terhadap isinya yang terkandung di dalamnya. Ini yang dikatakan dengan ahlul Quran. Kemudian beliau berkata, Wa'an Muhammad ibn Waddah. Dan dari Muhammad ibn Waddah. Annahu kana yadkhulul masjid. Bahwasanya dia dulu masuk suatu masjid. Fayakibu alal hilaqah. Maka beliau berdiri di majelis. Fayaqul. Maka beliau berkata pada karoh. Disebutkan di antara ucapannya. Waqal beliau berkata. Amba'ana ibnu Uyainah. Telah bercerita kepada kami ibnu Uyainah. An Mujalidin. Dari Mujalid. Anis Sya'bi. Dari Asy-Sya'bi. An Masruq. Dari Masruq. Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah yakni ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah yaitu ibnu Mas'ud. Laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarun min. Tidaklah datang suatu masa kecuali masa setelahnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. La akul bukan yang saya maksud amun amtor min am. Tahun ini lebih banyak hujannya daripada tahun berikutnya. Bukan itu yang dimaksud. Wala amun aqsab min am. Bukan saya maksud tahun ini lebih subur daripada tahun sebelumnya. Bukan. Wala amirun khairum min amir. Bukan pula yang saya maksud pemimpin yang sebelumnya lebih baik daripada pemimpin yang sekarang. Lakin akan tetapi yang saya maksud adalah dhahabu ulama'ikum wa khiyarukum. Yang saya maksud adalah meninggalnya ulama kalian dan meninggalnya orang terbaik di antara kalian. Tsumma yahdutsu aqwamun yukisunal umura bi araihim. Kemudian muncul setelah mereka orang-orang yang berpendapat sesuai dengan pandangan mereka. Tidak pakai dalil. Fayahadamul Islam wayan salimu. Maka mereka menghancurkan Islam dan merusak Islam. Ini yang lebih buruk. Ketika ada ulama, kemudian mereka meninggal. Setelahnya diganti oleh orang-orang bodoh. Ini menyedihkan. Inilah keburukan. Artinya
Islam itu kalau ada, tersebar, itulah yang terbaik. Itulah yang wajib kita pegang. Sebelum munculnya datang setelah kita nanti orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Orang-orang yang berucap tanpa Al-Quran dan tanpa sunnah. Berbicara tanpa dalil. Berbicara tanpa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berbicara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Maka adanya ulama itu adalah lebih baik daripada tidak adanya mereka. Dan tanda keburukan ketika tidak ada ulama di tengah kita. Ketika tidak ada ulama di tengah kita, maka itu adalah keburukan. Adalah kegelapan bagi alam ini. Adanya orang-orang yang akan berbicara tanpa ilmu. Akan muncul orang-orang yang berbicara tanpa Quran, tanpa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan mengurangi cahaya Islam, cahaya dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu beliau sebutkan apa itu Islam yang kita wajib berpegang dengannya. Kata beliau babu tafsiril Islam. Bab tafsir penjelasan Islam. Beliau bawakan di sini beberapa satu ayat dan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan apa itu Islam yang punya keutamaan dan yang wajib kita pegang. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya. Kata beliau wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kalau mereka mendebati kamu, maka katakanlah aslamtu wajhi lillah. Saya serahkan wajahku hanya untuk Allah. Wa manittaba'an, demikian pula orang-orang mengikutiku. Inilah Islam. Islam itu adalah al-istislamu lahu bitta'ah. Islam itu adalah kita tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Itulah Islam. Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan saya muslim. Bukan. Islam itu kita serahkan wajah kita itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu hanya milik Allah. Maka tidak, kamu jangan berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Itulah Islam. Kita hanya pasrah kepada Allah saja. Tidak kepada selainnya. Iya. Ini makna Islam. Kemudian beliau berkata wafis sahih. Dan di dalam sahih. Maksudnya sahih Muslim di sini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah tafsir al-Islam. Islam itu kamu bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Kamu mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selainnya tidak punya hak. Apapun itu, siapapun itu. Iya. Kalau ada orang mengaku Islam, tapi masih mengagungkan kuburan, bukan Muslim. Karena dia tidak paham apa itu Islam. Iya. Kalau ada orang mengaku Islam, tapi masih bernadar untuk kuburan si fulan, maka bukan Muslim.
Atau ada orang yang bilang dia Islam, tapi bersandarnya kepada kuburan si fulan, maka bukan Muslim. Islam itu, kata Nabi, kamu bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali dia saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad itulah utusan Allah yang wajib kita ikuti. Selainnya tidak wajib kita ikuti. Selainnya tidak wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas shalah. Islam itu kamu sholat. Sebagian orang kalau sudah di atas tingkat tertentu dia tidak sholat lagi. Itu bukan Islam. Islam itu yang selalu menjaga sholat. Bagaimanapun tingkatan keimanannya. Iya. Karena tidak ada yang lebih beriman daripada Nabi SAW. Tidak ada yang lebih bertakwa daripada Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu, beliau di sakit terakhir masih dipapa untuk sholat. Untuk melaksanakan sholat. Maka kalau ada orang mengaku dia Muslim, tapi tidak sholat lagi. Bahkan mengatakan, oh itu hanya orang awam saja yang wajib sholat. Kalau saya sudah tingkatan tinggi. Sholatnya sudah di Mekah. Itu bukan Muslim. Iya. Itu bukan Muslim. Itu kafir. Sudah keluar dari Islam. Karena yang Muslim itu kata Nabi, wa tuqimas sholat. Setelah kamu bersyahadat, kamu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah. Muslim itu adalah yang mengeluarkan zakat. Ketika datang kewajibannya. Datang bulan Ramadan, kita keluarkan zakat fitrah. Kita punya harta, kita keluarkan zakat harta. Iya, itu namanya Muslim. Wa tasuma Ramadan. Muslim adalah yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan yang di Ramadan makan di siang hari. Itu bukan Muslim. Muslim adalah yang berpuasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan berhaji ke Baitullah jika mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Inilah Muslim yang berhaji. Bukan Muslim yang tidak berhaji ketika dia mampu. Yang tidak berhaji ketika dia mampu. Inilah tafsir Islam. Inilah tafsir Islam. Kita serahkan wajah kita kepada Allah. Dengan bersyahadat 2 kalimat syahadat. Kita sholat. Kita berzakat. Kita berpuasa. Kita berhaji. Inilah tafsir Islam. Kemudian Islam juga kata beliau wafihi. Dan di dalam sahih juga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau riwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi al-Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Muslim tidak mengganggu muslim yang lain. Bukanlah muslim yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Bukanlah muslim yang tetangganya itu selalu gelisah dengan apa yang dibuat oleh tetangganya. Bukan muslim. Muslim itu yang aman muslim yang lain. Yang aman muslim yang lain. Ini harus diperhatikan. Muslim itu bukan hanya sekedar kita rajin sholat. Bukan hanya sekedar kita berpuasa terus di siang hari Ramadan. Iya, bukan muslim itu yang sudah haji. Bukan. Muslim itu adalah juga dalam kehidupan selamat yang lain dari gangguan kita. Makanya termasuk keimanan itu kita mengangkat gangguan di jalan. Mengangkat gangguan di jalan. Itu muslim, itu keimanan. Bukanlah muslim
yang malah mengganggu orang lain, memasukkan gangguan di jalan. Iya, ini kata Nabi SAW. Inilah tafsir Islam. Inilah orang muslim. Aman. Muslim yang lain darinya. Kemudian juga kata Nabi SAW, kata beliau, wa an Bahas bin Hakim. Dan dari Bahas bin Hakim. An abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Annahu sa'ala Rasulullah SAW anil Islam. Bahasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Faqal, maka beliau berkata, ayuslima qalbaka lillah. Islam itu kamu, hatimu itu Islam kepada Allah. Hatimu itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhlas dalam beramal. Itu namanya Islam. Iya, bukan hanya sekedar berbuat tapi tanpa ada keikhlasan. Islam itu kalau kamu beramal, hatimu hanya meniatkan amalan itu untuk Allah. Wa antu liya wajhaka ilallah. Dan kamu arahkan wajahmu kepada Allah. Artinya harus sama antara yang dalam dengan yang luar. Jangan sampai kita hanya Islam dohir tapi dalamnya tidak. Dalamnya tidak. Atau dalamnya, luarnya tidak. Harus luar dalam. Kalau kita hanya dohir tanpa di dalam, ini munafik. Ini munafik. Sebaliknya kalau hanya dalam saja, di luarnya tidak diucapkan, tidak diamalkan, ini bahaya. Abu Thalib, dia tahu agama Muhammad agama yang terbaik, tapi dia takut celaan. Akhirnya dia tidak lakukan. Dia tidak bersyahadat. Dan bukan Islam begitu. Islam itu hati kita baik, amalan kita juga ikut. Sebagian orang kadang kita dengar, yang penting hatinya baik. Tidak cukup. Harus diamalkan. Harus diamalkan. Wa antu sholliya sholatal maktubah. Inilah Islam. Kamu sholat wajib. Wa antu adad zakatal mafrudah. Kamu menunaikan zakat yang diwajibkan kepadamu. Ada zakat yang diwajibkan. Dan ada zakat yang sunnah. Sunnah itu tambahan. Kalau kita mampu lakukan. Tapi yang wajib adalah yang wajib. Misalnya kalau kita punya pertanian. Ada kewajiban untuk zakat. Kita panen misalnya 750 kilo. Hasil panennya. Setelah keluar semuanya gaji, ongkos. Maka wajib kita keluarkan 1/10. Kalau itu disiram oleh air hujan atau pengairan gratis. 1/10 saja. Kalau disiram oleh biaya kita, itu kewajiban sedikit. 1/20. Artinya kalau kita punya 1 ton hasil panen, ya, maka kita keluarkan 100 kilo kalau di pengairan gratis. 100 kilogram saja. Tapi kalau kita aliri dengan biaya, maka hanya 50 kilogram saja. Setengahnya dari 100. Sedikit. Sedikit. Kalau kita punya harta. Apakah itu perdagangan? Atau yang lainnya dari harta yang kita punya. Kita punya 10 juta, itu 250 saja. Karena 1/40 zakatnya. Kalau hasil pertanian 1/10. Kalau harta yang lain bukan pertanian, ya, itu 1/40. Jadi kita punya 10 juta bagi 40, 250 ribu. Kita punya 100 juta, 2.500.000. Zakat ini zakat wajib. Zakat wajib itu sedikit. Beda kalau zakat sunnah. Seorang bebas keluarkan hartanya. Inilah Islam. Kamu hati baik, terus anggota badan juga baik. Berbuat. Sholat dengan sholat yang wajib. Dan berzakat dengan zakat yang wajib. Inilah Islam. Inilah Islam. Dan beliau berkata, Wan Abi Kilabah
Wa an Abi Kilabah an Umar an Amr ibn Abasah. Dari Abi Kilabah, dari Amr ibn Abasah an rajul min ahli Syam an Abi. Dari seorang lelaki dari penduduk Syam dari bapaknya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam. Bahasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Kata Nabi, antus lima qalbaka lillah. Sama. Ini yang pertama. Kamu Islamkan hatimu itu hanya untuk Allah. Batinmu murni, ikhlas hanya untuk Allah. Wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Muslim yang lain selamat dari ucapan dan tanganmu. Artinya kamu tidak mengganggu muslim yang lain. Kamu menghormati mereka. Tidak mengejeknya. Sebagian orang sekarang mengaku muslim. Tapi kalau ada orang yang beramal amalan Islam. Dia malah mengejeknya. Itu bukan muslim. Muslim itu selamat muslim dari lisan kita. Selamat muslim dari gangguan kita. Kalau orang itu bertanya lagi. Ayul islami afdol. Islam itu manakah yang paling utamanya? Qala al-iman. Nabi berkata kamu beriman. Itu yang paling utama. Karena keimanan itu di atas Islam. Kan tingkatan pertama Islam. Kemudian kalau kita lebih tinggi lagi kita mukmin. Di samping kita sholat, puasa, zakat, haji. Pertama bersyahadat. Ya, kalau kita beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat. Lebih tinggi lagi kita. Beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Lebih tinggi lagi kita. Dibandingkan hanya sekadar muslim. Keimanan, keislaman yang paling tinggi adalah kalau kita mukmin. Kemudian Nabi ditanya. Qala wamal iman. Dia berkata, apa itu iman? Kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ats ba'dal maut. Kamu beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada para malaikat. Kamu yakin bahwa dalam kehidupan ini ada malaikat Allah yang mencatat perbuatan kita baik dan buruk. Yang menjaga amalan kita. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia kita beriman. Kalau disebutkan namanya secara khusus. Kalau tidak disebutkan namanya kita beriman secara umum. Wa kutubi, kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusuli, kamu beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal ba'ati ba'dal maut, dan kamu beriman akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Itulah iman. Itu Islam yang paling utama. Itulah Islam yang paling utama. Inilah tafsir Islam. Inilah tafsir Islam yang kita wajib memasukinya, yang keutamaannya itu sangat luar biasa. Setelahnya, beliau akan masuk di bab yang baru lagi. Dan kita baca setelah duhur insya Allah bab ini. Karena ini sudah jam 11 lewat 51. Takutnya tidak selesai bab ini walaupun cuman belum sebutkan satu ayat dan 2 hadits. Kita akhirkan di sesi kedua setelah duhur insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Dan kalau tidak ada, maka kita tutup sambil menunggu mempersiapkan sholat duhur. Dan kita lanjutkan lagi nanti di waktu yang telah ditetapkan oleh panitia di sisi kedua. InsyaAllah ta'ala. Tidak ada ya untuk sementara.
Kita tutup dulu berarti. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.